Baik, kita mulai. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jadi sempat ada kendala teknis ya, nggak tahu ini di internetnya, tapi di notebook saya mudah-mudahan baik-baik saja, mudah-mudahan ya. Mohon izin, ini adalah pertemuan yang ke-7. Ada beberapa agenda yang tentunya saat ini kita akan diskusikan dan lakukan gitu ya. Terkait dengan pertemuan ke-7 ini. Jadi secara RPS-nya saya memang dituntut untuk bisa menyajikan materi ya, materinya yang diamanahkan ke saya adalah beriklan online. Selain dari itu diamanahkan juga pada hari ini kita melakukan yang namanya formatif ya. Kita mau ngambil nilai formatif. Jadi itu agenda kita yang kedua. Agenda kita yang ketiga tentunya adalah soal kisi-kisi ya. Kisi-kisi untuk UTS nanti ya. Nah, jadi ada 3 hal yang kita akan diskusikan pada hari ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan bahwa hari ini adalah formatif ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan bahwa hari ini kita belajar materi tentang beriklan secara online. Dan hal yang ketiga adalah terkait tentang bagaimana dengan nanti kita UTS. Jadi adik-adik mahasiswa semua, untuk formatif itu sudah saya berikan dalam bentuk tugas. Jadi silakan nanti dicek di e-kampusnya. Itu waktunya saya kasih 1 minggu. Jadi tugasnya itu adalah tugas pribadi, ya. Tapi dari kerjaan kelompok. Kan kemarin kan kelompok kita punya produk. Nah, produk itu yang kita buatkan halaman Facebook-nya sama iklan Facebook-nya. Jadi setiap tahapan-tahapan membuat halaman untuk produk itu di screenshot. Nanti dijadikan sebagai pelaporan dalam bentuk Word. Jadi JPG-nya itu dimasukin ke dalam Word. Soft copy gitu. Jadi ada 2 pekerjaan. Pekerjaan pertama adalah membuat halaman untuk produk saudara. Ya. Dan pekerjaan kedua adalah membuat promosi. Membuat Facebook Ads-nya. Tapi tidak sampai bayar gitu. Tidak sampai bayar. Setiap tahapan-tahapan itu di screenshot. Nah, pas bayar ya udah batalin aja, balik lagi. Cuma formalitas doang. Karena kalau bayar itu kan, kecuali kalau memang produknya ada ya. Kalau produknya ada, silahkan lanjutkan. Jadi beriklan di Facebook itu enak. Karena cukup dengan 10.000 saja. Kita sudah bisa produk kita dipromosikan oleh Facebook. Gitu. Jadi nggak besar-besar dan bayarnya bisa pakai kartu debit. Jadi tidak perlu pakai kartu kredit. Nah, cukup debit aja bisa. Nah, oleh karena itu makanya
kalau memang memang itu adalah produk sendiri gitu, dan memang ada gitu, udah kerjain aja langsung. Ya hitung-hitung biaya belajar 10.000. Yang penting kan real, nyata, tidak mengawang-awang. Jadi ilmu kita ini adalah ilmu yang tidak mengawang-awang. Ya kita kerjain, gitu. Action, gitu ya. Nah itulah yang nanti menjadi nilai untuk formatif. Nah, baik di PMM juga saya jadikan nilai tugas ini menjadi tugas formatif, baik juga yang reguler juga tugas formatif. Jadi hari ini formatif kita 1 minggu full. Silakan dibagi waktunya dengan sebaik-baiknya, tapi yang jelas nanti saya pengen lihat laporannya. Laporannya itu adalah proses saudara melakukan pembuatan halaman di Facebook. Ya. Terus proses saudara melakukan Facebook Ads. Nah, itu nanti yang akan saya nilai. Nah, yang membedakan nanti nilainya adalah di kerapian dan estetika biasanya. Karena kalau tahapan-tahapannya kan sudah standar tuh. Nah, nanti kalau mau dapetin nilai A, laporannya dibikin sebagus mungkin. Karena kita orang-orang marketing, itu yang dilihat adalah bagusnya. Jadi, persepsi orang melihat, oh ini bagus. Maka nilainya ini. Tapi kalau seandainya hanya sebatas mengerjakan tugas, gitu, tidak memperlihatkan estetika, gitu ya, nah itu nilainya ya B. Sekitar 75-an. Tapi kalau mau dapetin A, nah, laporannya dibikin bagus semenarik mungkin, gitu. Sehingga ketika saya melihat laporannya, wow, gitu kan? Nah, itu nilainya tidak dikasih A. Termasuk juga yang kayak tipe-tipe, wah itu juga dihindari. Karena itu juga akan mempengaruhi penilaian. Jadi berikanlah yang terbaik untuk tugas ini. Dan ini bukan untuk nilai tugas, tapi nilai formatif pertama. Ya. Mungkin itu untuk agenda pertama. Saya buka floor kalau ada pertanyaan soal formatif dalam bentuk tugas 1 minggu ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Dari kelas reguler, kelas offline, silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Atau cukup jelas? Cukup jelas ya? Dari kelas online cukup jelas? Atau ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti semuanya sudah. Oke ya, kalau gitu kita masuk ke agenda kita yang kedua, yaitu tentang materi kita hari ini. Ya, kita beriklan secara online ya. Oke, yang pertama kita perlu tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan beriklan secara online. Jadi ya sederhana saja sih sebenarnya. Kalau kita berpromosi gitu ya, menyampaikan promosi soal produk kita dengan internet, dan kemudian orang di luar sana, calon pembeli kita, itu dia melihatnya melalui desktop kah, laptop kah, smartphone kah, ya silakan saja gitu. Nah itu berarti sudah beriklan secara online, sesederhana itu, ya. Jadi tidak usah kita pusing-pusing ngapal-ngapal lah, gitu ya. Nah, jenis-jenis dari iklan online itu ada beberapa ya. Di sini ya kita lihat 5 aja dulu ya. Oke. Yang 5 ini, yang pertama adalah pencarian berbayar. Tentu saudara
perlu tahu artinya sebenarnya apa yang paid search itu apa. Kemudian ada paid social media. Terus nanti ada email marketing. Nah, email marketing kita sudah belajar minggu yang lalu pada pertemuan yang kelima. Ya, saudara-saudara sudah menunjukkan menunjukkan kinerja bagus dalam membuat tugas kemarin ya, email marketing. Tapi memang ada yang bagus. Yang paling bagus ada, yaitu mereka-mereka yang memberi ruang untuk CTA namanya, catat ya, CTA. CTA itu namanya call to action. Ya. Call to action, CTA. Ini saya tulis saja di sini. Bukan tulis biar dirilah ya. Nah, coba introspeksi diri. Siapa yang kemarin bikin email tidak ada CTA-nya? Ya, CTA. CTA itu artinya call to action. Ya. Apa maksud dari call to action? Ketika kita mengirimkan email kepada orang dalam bentuk penawaran produk, maka di dalam penawaran itu kita kasih tahu apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh si calon pembeli dengan memberikan link. Ya, dengan memberikan link. Ketika dia klik link itu, dia akan sampai ke marketplace kita, ke Shopee kita. Kita kan buka toko di Shopee, ya kan? Kita buka toko di Lazada, kita buka toko di mana lagi gitu. Atau kita buka toko di web kita. Nah ini saya mau tanya nih, webnya sudah jadi belum ini? Dalam kelompok? Belum jadi juga? Waduh, nah mestinya produk kita yang kita tawarkan ke orang itu, kita giring dia masuk ke dalam toko-toko maya kita. Toko-toko maya kita yang ada di mana? Yang di Lazada, di Bukalapak. Bisa nggak di blog kita? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa nggak di website kita? Bisa ya? Nah, biasanya orang-orang menggiringnya ke landing page namanya. Jadi di website itu ada disediakan landing page. Jadi link-link dari mana-mana itu, dari sosial media, dari email, itu nanti akan ketika diklik link itu, dia langsung masuk ke website kita, ke landing page itu, ke produk yang kita jual itu langsung gitu. Jadi tidak kemana-mana, ya tidak ke menu-menu yang lain gitu. Langsung dia direct ke dalam produk yang kita jual. Atau dia masuk ke Google Form. Ya, ini saya mau komentari email marketing saudara semua ya. Saya melihat ada yang bagus-bagus beberapa, adanya CTA-nya. Ingat ya, CTA-nya, CTA, call to action-nya. Dengan cara dia ngasih link. Nah, ngasih link itu ketika dia klik masuk ke Google Form pendaftaran misalnya. Itu. Nah, saya lihat banyak yang tidak ada CTA-nya. Nah, jadi untuk yang punya CTA itu nilainya akan dijamin nilainya itu untuk tugasnya itu ya 85 itu sudah dipangat. Tapi yang nggak pakai CTA itu di bawah ya 75. Karena dia melupakan satu elemen penting dalam email marketing yaitu CTA.
ya, call to action. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah ngomong soal CTA, soal call to action-nya. Gitu. Ini teman-teman reguler paham ya, ini feedback ya, feedback untuk tugas kemarin ya. Teman-teman yang di online paham ya maksudnya ya, ini feedback ya, soal email marketing kemarin. Oke. Oke, itu ada lagi nantinya iklan yang sifatnya remarketing. Nah, ini apa pula? Ada yang sifatnya video marketing. Nah, ini apa pula? Nah, nanti kita lihat satu persatu ya. Oke, ini kita ngomong soal paid search dulu ya. Nah, ini paid search itu apa? Gitu. Jadi biasanya ini mainnya ini browser-browser mainnya atau search engine. Search engine main ini perusahaan-perusahaan pencari, ya. Ini mainnya perusahaan-perusahaan pencari ini, kayak Google. Nah, ini income-nya Google itu dari sini, ya. Jadi banyak orang nanya ya, orang awam nanya ya, Google itu gimana untuk memonetize-nya itu? Bagaimana untuk memonetizing-nya? Gimana dapatin uangnya? Gimana itu? Kok jadi kaya gitu? Ya, kok bisa sampai sekaya itu? Google itu termasuk brand 5 besar dunia termahal. Jadi satu Google itu yang warna-warni itu, merek itu udah bisa beli satu negara itu, ya nilainya. Kalau nggak percaya coba di search deh, berapa harganya logo Google itu gitu. Satu negara itu bisa kebeli itu. Ya. Kalau memang sebuah negara itu diizinkan untuk dijual, satu harga Google itu sudah bisa untuk beli sebuah negara. Nah, jadi kalian perlu tahu dari mana datang uangnya Google. Datang uangnya Google itu ya dari, coba di situ ada AD-AD nggak? Di situ terlihat nggak AD-AD? Bagi yang pakai handphone mungkin nggak kelihatan ya. Itu AD warna hitam itu berarti advertising. Nah berarti orang yang ada di atas itu bayar ke Google. Paham ya? Itu dia bayar ke Google itu biar bisa di posisi puncak itu. Ketika orang cari misalnya hosting murah gitu kan, nongol dia, dek gitu kan. Biar bisa nongol pertama itu bayar. Dia bayar ke Google. Nah, biasanya orang pasti akan mengklik itu pasti. Karena orang nggak mau ribet-ribet kan, pengen cepet. Udah, klik. Jadi kalau kita ada di peringkat pertama, ya, di halaman pertama, di peringkat pertama, itu pasti traffic kita besar pasti. Paham ya? Jadi kita upayakan gimana caranya kita bisa ada yang di halaman pertama, ranking pertama di Google. Nah, berarti strateginya ada dua, ada strategi SEO. Ya, SEO itu kemarin kita sudah belajar kan, soal SEO kan, Search Engine Optimization kan. Nah, itu mainnya main effort, usaha. Usahanya ada dua, usaha on page sama usaha off page. Masih ingat nggak? Ya kan? Gimana kita ngakal-ngakalinnya biar kita banyak traffic dan kita bisa teratas gitu. Di halaman pertama, ranking pertama. Caranya gimana? Ketika orang mencari kata kunci tertentu, yang keluar kita yang pertama dan halaman pertama. Itu usaha yang sedemikian keras kita itu untuk memainkannya di on page dan off page. Pelajari lagi pertemuan kita yang ketiga. Pelajari lagi pertemuan kita yang ketiga. Tapi ada cara yang lebih cepat dan lebih gampang bagi kita. Tapi kita harus merogoh kocek, harus bayar.
Nah, bayarnya ke mesin pencari, ke perusahaan yang mengelola mesin pencari. Seperti apa? Seperti Google, seperti Yahoo, dan banyak lagi yang lainnya mesin-mesin pencari. Namanya kita beriklan. Nah, kalau ini contohnya adalah iklan dengan menggunakan Google Ads namanya. Jadi kalau saudara mau punya produknya itu ketika dicari orang, saya cemilan santai, cemilan enak. Nah, ketika orang nyari, muncul nama saudara pertama, itu saudara harus bayar ke Google. Bagaimana caranya? Oh, banyak tutorialnya di YouTube, banyak sekali ya. Pada prinsipnya nggak susah. Yang susah itu sebenarnya uangnya. Tapi kalau seandainya memang produknya komersial, ada ya layak, silakan saja, nggak apa-apa. Paham dulu ya, ini clear dulu ya. Jadi di sini terlihat di sini ada tulisan AD, ini berarti dia bayar untuk tampil di sini ya. Ini di sini kalau yang di dalam kelas reguler perhatikan di sini dia tuh bayar di sini. Ada AD ya. Oke, gitu kira-kira. Nah, yang berikutnya adalah iklan kita ya. Iklan kita di sosial media. Ya. Itu namanya paid social media. Jadi kita membayar kepada pemilik dari sosial media, pemilik Facebook, perusahaan Facebook, siapa yang mengelola Facebook, siapa yang mengelola Instagram, misalnya. Itu kita harus bayar gitu, beriklan di sana. Kayak ini si Creating Doodle Video. Ini sebuah aplikasi untuk membuat video animasi. Kalau kita mau membuat alat pengajaran, alat bantu presentasi, infografis, dan banyak-banyak lagi yang lain ya. Ini kita bisa pakai doodle video. Jadi kayak kartun-kartun itu dibuatnya. Jadi kalau saudara mau banyakin konten di YouTube misalnya, yang kayak animasi-animasi gitu, ada pesan-pesan yang saudara mau ciptakan gitu pada masyarakat. Nah, ini tanpa harus bisa desain, udah tinggal taruh-taruh aja gambar-gambarnya gitu, mau temanya apa, kayak kartun gitu, gerakan-gerakannya seperti apa, itu tinggal bikin gitu. Udah jadi gitu, tapi harus belanja. Harus merogoh kocek untuk beli aplikasinya. Kalau nggak salah, ya sekitar 75 US dollar sih nggak mahal. Sekitar 1 jutaan lah gitu ya. Nah, dia beriklannya di Facebook. Nah, ini ada di Facebooknya saya. Kok nongol gitu? Teman saya nggak ada yang ini gitu. Nggak ada yang namanya apa tuh doodle tuh nggak ada. Tapi dia karena dia bayar ke Facebook, nongol di Facebook saya. Nah, itu berarti dia menggunakan paid social media. Gitu ya. Dan ini tidak mahal, tergantung jangkauan kita. Dan frekuensi iklan itu keluar. Dengan uang 10.000 pun, dengan jangkauan beberapa ribu orang itu bisa. Nah, ini paid social media, contohnya di sini adalah Facebook Ads ini ya. Nah, jadi ini teman-teman perlu tahu tujuannya. Tujuannya adalah soal awareness. Awareness itu apa sih? Ya. Oh, ini tadi kelewat ya. Ini belum dilihatin ya tadi ya. Oke. Apa ya, ini Facebook Ads ya. Nah, ini. Jadi tujuannya kita beriklan di Facebook Ads, kita beriklan di Instagram Ads ya.
Itu agar awareness. Awareness itu artinya pengetahuan orang ya terhadap produk kita. Orang jadi paham terhadap produk kita. Itu awareness. Orang jadi tahu terhadap produk kita. Kemudian ada lagi yang sifatnya consideration. Ada lagi yang sifatnya conversion. Jadi di sini ada 3, ada awareness, consideration, conversion. Tujuan kita beriklan di sosial media yang berbayar itu. Nah, awareness itu adalah terkait dengan brand awareness atau product awareness. Nah ini ya, perhatikan ya, ini kata-kata kuncinya ini harus dipegang ini ya. Brand awareness, product awareness. Jadi brand kita, merek dagang kita, orang tahu. Gitu. Produk kita, bentuk fisiknya orang tahu. Gitu. Itu gunanya kita beriklan. Yang kedua adalah soal consideration. Ya. Jadi kita mengarahkan traffic ke website kita ya agar terjadi peningkatan engagement orang dengan produk kita. Engagement itu artinya keterlibatan, kesatuan. Jadi orang engage dengan produk kita melalui website kita, melalui halaman Facebook kita, melalui toko kita di dunia maya, di marketplace, di Lazada, di Shopee, itu namanya marketplace. Ya, gimana caranya orang menjadi engage, menjadi bertemu, melihat gitu, dan terlibat dan pengen mencoba gitu. Ya. Dan intinya adalah bagaimana audiens kita itu tertarik untuk mengenal lebih jauh produk kita. Ya. Jadi ingat konsepnya AIDA ya. AIDA itu bukan nama orang ya. AIDA itu sebuah akronim ya, AIDA. AIDA itu yang pertama adalah awareness ya, interest, desire, dan action. Jadi orang tahu, dari tahu tertarik berhasrat, dari berhasrat langsung dia beli. Itu AIDA. Bagi yang di rumah ya, AIDA. Awareness, interest, desire, dan action. Dia tahu, kemudian tertarik, berhasrat, beli. Gitu. Nah, makanya dari hanya sebatas di Facebook, kita panggil untuk lebih jauh lagi masuk ke dalam website kita. Di situ dia mempelajari, jatuh cinta, kemudian beli. Nah, itu makanya kata orang, dari mata turun ke hati. Dari melihat, kemudian muncul rasa sayang. Habis itu bilang, ya, gitu ya. Ya. Maukah kau jadi istriku? Ya. Oke. Conversion objektif adalah kita menciptakan konvensi online, ya, atau mendorong audiens untuk datang ke toko fisik kita. Nah, ingat ya, pada awal-awal soal digital marketing saya ngomong, Pak, apakah cukup dengan digital marketing saja? Oh, bisa. Tapi
akan lebih baik digital marketingnya dibarengin dengan toko fisiknya. Jadi memang ada entitas itu. Entah kita punya di rumah, entah kita punya sewa, entah kita punya, tergantung kepada inilah kemampuan kita lah. Entah kita punya di mall. Nah, toko fisiknya kalau bisa ada. Nah, makanya gunanya adalah agar si calon pembeli itu mau berkunjung ke toko fisik kita. Kalau memungkinkan soal geografinya, soal jaraknya. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Twitter? Ya. Twitter itu, kalau kita beriklan di Twitter, kita diusahakan ke conversion tadi. Dia juga ada tweet engagement-nya, dan ada gain follower-nya, juga sama ya, mengangkat brand awareness-nya ya. Juga ada video view dan ada app install. Jadi kalau kita beriklan di Twitter, dia menawarkan agak banyak. Tapi kan pengguna Twitter di Indonesia tidak sebanyak pengguna Facebook, tidak sebanyak pengguna Instagram. Walaupun banyak juga, ya. Tapi Facebook lebih menawarkan banyak hal. Ya, nanti kita akan lihat mengapa hari ini kita membahas fokus kepada Facebook. Karena ini sebenarnya jurus andalan sebenarnya. Apakah hanya Facebook aja, Facebook Ads? Enggak, banyak. Ada Instagram Ads, ada Google Ads, ada Tweet Ads, banyak. Tapi di negara kita saat ini kita tidak bisa membantah ya, bahwa Facebook itu memang merajai. Oke. Nah, ini email marketingnya dalam bentuk lain ini ya. Tiba-tiba ada pesan berbayar masuk ke dalam pesan saya. Jadi kan kita diberi notifikasi itu di email kita. Oh, ini belum keluar gambarnya. Nah, ini ya email marketing ya. Kita kan notifikasi itu. Ini dari siapa, dari siapa, dari siapa. Masuk pesan iklan, jegrek. Seolah-olah itu pesan. Pernah ngalamin nggak? Pernah kan? Seolah itu pesan gitu. Padahal itu sebenarnya enggak. Itu adalah pesan berbayar gitu. Nah, kayak DHL di sini ya. Kayak DHL di sini itu ada juga kode AD. Perhatikan di situ, kodenya di sini ada kode AD. AD itu berarti ads. Nah, untuk bisa sampai ke sana, kita bayar. Kalau di sini saya pakai Yahoo ya. Kita harus bayar ke Yahoo. Sehingga produk kita bisa nyampe di sana. Ini kalau kita klik, ini adalah kayak promosinya DHL. Langsung dia taruh nantinya CTA-nya, call to action-nya. Pas kita klik nih, DHL ini, ya, langsung ada CTA-nya nanti digiring ke website-nya dia. Itu kira-kira ya. Oke. Nah, tadi saya janji menjelaskan tentang apa itu remarketing. Jadi dengan kita beriklan online ini, kita bisa melakukan kegiatan remarketing. Kita dari Dinada ke Semakot bisa apa? Nah, siapa tuh yang lagi ngomong tuh? Belum dimatiin. Dulu mute dulu. Orang yang sudah nyambi sepeda. Halo. Mute dulu. Assalamualaikum malus. Ini nih masalahnya nih ya.
Ngolok untuk. Fitri. Fitrianingsi di mute dulu, suaranya kemana-mana itu. Nah, gitu ya, bagus. Oke ya, saya lanjut tentang konsep remarketing. Jadi remarketing itu artinya gini, ada orang masuk ke website kita, kemudian dia pergi, dia cuma berkunjung sebentar aja, gitu kan? Tiba-tiba nanti ketika dia buka sosial medianya, itu muncul iklan kita di tempatnya dia. Nah, itu namanya remarketing. Nah, jadi kemudian ketika dia buka Instagram, muncul iklannya kita di sama dia. Jadi yang tadinya dia punya sedikit ketertarikan dengan adanya ditembakkan-tembakan yang lain gitu ya, jeger, akhirnya dia nyerah, beli gitu. Gitu maksudnya. Ya. Jadi remarketing itu juga enak itu. Kalau pokoknya asal dia masuk ke website kita, pasti setelah itu gencar itu Facebook, dia buka Facebook ketemu iklan kita. Dia buka YouTube ketemu iklan kita. Ya, asal kita berbayar sama YouTube, asal kita berbayar sama Facebook. Gitu. Ya. Itu namanya remarketing. Ya. Nah, yang berikutnya adalah video. Ya. Mana nih? Halo. Ngambek dia. Ya, yang berikutnya video. Ya, ini video ini. Oh, ini belum dilihatin ya tadi ya di sini ya. Oh, ini dia nih. Ya, ini remarketing ini. Jadi dia masuk ke dalam websitenya kita, setelah itu dia keluar, setelah itu dia dibom sama iklan kita. Apapun sosial media yang dia masukin kita bom. Kenapa? Karena kita berbayar, mendaftarkan website kita di Facebook Ads, mendaftarkan website kita di Google Ads. Jadi ketika dia buka YouTube, buka Google, yang kelihatan adalah iklan kita. Oke, yang berikutnya adalah video marketing ya. Video marketing ini saya akan tunjukkan contohnya ya. Ini saya dapatkan di YouTube ya. Nah, ini saya putar di sini dulu aja. Dari sini dulu saya putar. Oke. Hiburan dulu sebentar, hiburan dulu. Biggest one day sale ever. Lowest price, less out of bonus, free shipping. Buy all you want, it's now or never. Less out of bonus, and watch your discounts grow. Less out of one day sale. Buy everything all you want. Less out of free shipping for you. Less out of prices. Oke ya. Jadi itu salah satu contoh video marketing yang ditaruh di YouTube. Nah, dia juga bayar sama YouTube. Gitu. Jadi setiap kita nonton YouTube, kita pernah misalnya masuk ke Lazada, berlaku remarketing itu, keluar iklannya dia. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan remarketing. Nah, video marketingnya itu sebuah video yang ditaruh di YouTube,
di Facebook, di websitenya kita sendiri. Gitu. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke materi bagaimana cara kita memasang iklan online di Facebook Ads. Ya. Itu kan saya juga kasih videonya. Ya. Jadi saudara nanti tinggal muter-muter ulang lagi aja video ads-nya. Tapi sebelum nanti kita melihat bagaimana membuat halaman di Facebook, bagaimana membuat iklan di Facebook Ads, ya kita perlu tahu dulu apa sebenarnya Facebook Ads itu, apa kelebihan, ya, apa jenis-jenisnya, kita perlu tahu ya. Oke. Nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa Facebook Ads itu ya adalah media beriklan yang ditujukan kepada pengguna Facebook sebagai audiensnya. Jadi ini memang khusus untuk pengguna Facebook. Tapi siapa sih yang nggak punya Facebook sekarang? Ya. Orang aki-aki aja punya Facebook. Ya kan? Aki-aki punya Facebook. Nah kemudian nanti dia nongol di Facebook orang-orang tertentu yang dia tuju. Hanya produknya itu untuk siapa gitu. Nanti dia nongol kepada kriteria yang dituju. Hebatnya itu. Kalau nggak masuk dalam kriteria orang yang dituju, itu yang pasti create doodle video ini nggak muncul pada anak-anak yang tidak melek dengan literasi desain segala macam, itu nggak muncul dia, karena dia sudah ngebidik gitu. Facebook Ads itu nanti kita banyak ditanya-tanyain sama dia. Nanti kita bisa lihat ya apa-apa aja hal yang dilakukan ketika kita bikin Facebook Ads. Itu dia sudah memfilter gitu. Nah itu ya. Berikutnya, apa kelebihan dari kita menggunakan Facebook Ads? Yang pertama itu ya jelas lah, penggunanya itu luar biasa. Ya. Indonesia ini adalah pengguna Facebook yang terbesar. Ya. Dan kemudian kita perlu tahu juga ya, demografinya beragam ya. Dimulai dari anak-anak pun memasukkan umur. Ya, padahal dia umurnya baru 6 tahun tapi punya Facebook, dipalsukan umurnya sama dia. Jadi 17 tahun gitu. Yang penting bisa masuk ke Facebook. Dan secara pekerjaannya pun juga beragam. Orang tukang jual sate pun juga punya Facebook gitu. Hampir semua kepala ini punya Facebook di Indonesia. Nah, dengan kita beriklan dengan Facebook, kita bisa mentargetkan siapa yang akan melihat iklan kita. Gitu. Jadi targetnya spesifik, bisa dibikin spesifik. Nah, tentunya jangkauan organik Facebook itu nggak bisa kita jangkau secara baik karena kita nggak berteman dengan semua orang. Nah, kita mau membidik orang tertentu tapi dia bukan teman kita nggak bisa masukin ke sana iklan kita. Jadi secara organik kita nggak bisa menjangkau. Misalnya kalau saya tidak kenalan dengan Anda, saya nggak bisa promosiin saya punya produk kepada Anda kalau saya nggak teman kepada Anda di Facebook. Nah, oleh karena itu makanya saya sewa, bayar sama Facebook. Tolong Facebook, ini uang saya, tolong ketika ada orang yang kriterianya A, B, C, D, E, masukin ke dalam Facebooknya. Jadi dengan sendirinya dia akan melihat produk saya. Nah, gitu. Jadi, apakah digital marketing itu bisa dilakukan dengan cara tidak berbayar? Bisa, tapi energinya besar sekali. Energinya besar sekali. Kita harus telaten,
orang per orang gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya kita berbayar keluar ongkos sedikit gitu, nah itu kita ongkang-ongkang kaki aja, tinggal nunggu nanti orderan. Karena Facebook lah yang bekerja buat kita seperti itu. Instagram lah yang bekerja buat kita. Google lah yang bekerja buat kita. Kita hanya membangun sistemnya saja. Keluar uang ya yes. Ya. Tidak ada yang gratis di muka bumi ini. Nah, itu juga remarketing. Remarketing pada Facebook Ads juga berlaku. Ketika orang itu masuk dalam halaman homepage kita, ingat ya, ketika dia masuk ke dalam homepage kita, sempat aja dia buka sedikit, rekam jejaknya itu langsung ditangkap oleh oleh AI kita. AI-nya Facebook gitu, artificial intelligence-nya Facebook gitu. Itu langsung habis itu dia buka YouTube, keluarnya kita. Kalau kita langganan di YouTube, kalau kita bayar iklan di YouTube. Kita buka provider lain lah, misalnya kayak kita buka Google gitu. Kalau kita bayar sama Google Ads, keluar dia di Google Ads iklan kita. Ketika dia buka Google, yang keluar iklannya kita. Nah, itu namanya remarketing juga berlaku di Facebook. Syaratnya dia sempat singgah aja. Gitu. Nah, kemudian ini kita anggap sebagai efektif ya untuk berbagai tujuan marketing. Facebook ini dianggap efektif. Dan biaya Facebook Ads ini relatif murah ya. Dengan uang 10.000 kita sudah bisa menjangkau beberapa orang dengan iklan kita. Mereka bisa menerima seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa hal yang saya mau tunjukkan ya. Nah, ini kayaknya dia nggak bergerak. Kalau ini dia bergerak. Coba. Ada beberapa jenis yang ada di Facebook Ads ya. Ada yang namanya Facebook Photo Ads, ada yang namanya Facebook Video Ads, ada yang namanya Slideshow, ada yang namanya Carousel, ada yang namanya Instant Experience, ada yang namanya koleksi. Kalau Facebook Photo Ads itu udah biasa. Iklan dalam bentuk foto, satu foto. Kalau Facebook Video Ads sudah biasa, iklan dengan video. Ya. Slideshow udah biasa, yang penting nanti dia munculin beberapa gambar berganti-ganti. Nah, yang carousel itu apa? Ini saya kasih contoh 3 ya. Carousel, instant experience, sama koleksi itu ada gambarnya 3 di sini ya. Nah, ini yang pertama yang ini yang gerak-gerak ini ya, yang ada gambar sepatu ini salah satu gambarnya. Entah itu carousel, entah itu instant experience, entah itu koleksi. Monggo silakan ya. Nah, ini ya yang gerak-gerak ini apa gitu ya. Terus yang gambar yang ini apa? Yang handphone 2 berjejer ini. Terus ada satu handphone ini. Nah, ini pengertian dari carousel, instant experience, dan koleksi. Kalau sepatu kita sebut dengan A, handphone 2 kita sebut dengan B, kemudian handphone 1 kita sebut dengan C. Siapa yang tahu carousel itu A, B, atau C? Nah, itu. Carousel itu A, B, atau C? Ya? Yang A. Nah. Jadi carousel itu adalah tipe iklan yang kita sendiri yang gesek, dia jalan sendiri, ganti sendiri. Kalau saudara pernah masuk ke koran gitu ya, nanti ada kotak
kecil gitu, nah kita gerakin kotaknya itu, maka nanti dia akan keluar. Iklannya menjadi utuh kalau kita geser gitu. Tapi kalau nggak digeser, dia kayak baru separuh aja. Geser dikit, baru dia, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Gitu. Jadi kita diminta untuk melihat bagian per bagian. Sampai nantinya CTA. Sampai nantinya kita nemu CTA. Ingat itu ya. Iklan yang baik itu adalah iklan yang ada CTA-nya, call to action-nya. Nah, dalam konteksnya sepatu ini kayaknya yang TX itu, tulisan TX yang di sini nih, kalau kita klik ini pasti dia akan mendirect kita ke tokonya dia. Gitu. Oke, sekarang berikutnya. Instan sama koleksi, itu B atau C atau apa? Instan yang B. Berarti koleksi ada di C. Oke. Jadi sebenarnya instant experience itu apa? Hah? Kenapa? Yang langsung satu full layar itu milik iklan kita. Jadi kalau kita klik jek gitu kan gambarnya langsung muncul zuk gitu. Gede langsung satu handphone itu muncul zuk, gede kan jadinya. Nah, itu namanya instant experience. Ya. Nah, kalau koleksi dia itu modelnya seperti yang C ini. Ya, ada video satu terus ada gambar-gambar kecil di sini. Nah, itu modelnya adalah model koleksi. Nah, itulah jenis-jenis dari Facebook Ads yang kita harus siapkan kalau kita ingin belanja. Nah, nanti saya akan lihat, saudara mau ngambil yang mana iklannya, silakan saja. Ya. Oke, kemudian jenis-jenis iklan Facebook. Nah, nanti dia akan narik uang kita ya. Jadi uang kita kan dalam bentuk deposit ya sama mereka itu. Misalnya kita taruh deposit misalnya 1 juta gitu. Nah, nanti uang deposit kita akan berkurang sesuai dengan komitmen. Komitmennya ada 5. Ya, yang pertama adalah komitmen CPC. CPC, CPM, CPV, CPA, CPL. Nah, nanti dia akan, kalau terjadi klik terhadap iklan kita, deposit kita berkurang. Gitu. Kalau terjadi 1.000 orang, misalnya 1.000 orang yang sudah mengklik itu, maka terjadi pengurangan dalam jumlah berapa. Itu mile, cost per mil per 1.000 orang. Atau orang melihat iklan kita saja, gitu ya, itu sudah dianggap misalnya sebagai pembayaran. Nah, itu berarti cost per view. Setiap kali orang melihat, itu ditarik depositnya, bayar kita ke Facebook. Atau cost per action. Artinya akan muncul biaya, si Facebook akan menarik uang kita apabila dia call to action kita dilakukan sama dia. Misalnya di iklan itu silakan klik untuk mengunjungi website. Diklik sama dia, Zak. Langsung dia berkunjung. Itu nanti Facebook udah narik uang kita. Jumlahnya sekian. Gitu. Nah, atau nanti per like. Jadi setiap orang yang like dengan produk kita, itu dia
tarik deposit kita. Nah, itu jenis-jenis iklan di Facebook, ya. Oh, ini nggak kelihatan ya? Oh, sorry, saya lupa. Nah, ini, sorry. Mohon maaf, ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian bagaimana cara kita membuat halaman, ya. Nah, ini. Jadi yang pertama kita buka Facebook pages-nya. Ini kita membuat halaman ya, langkah pertama kita ya kita buka Facebook pages-nya, nanti ketemu gambar yang seperti ini ya. Nanti kita mau pilih ya, kita bisnis atau mereknya, atau komunitas, atau tokoh masyarakat. Ya, ini kita cepetin aja. Ya, seperti ini. Kemudian langkah keduanya, kita pilih kategori ya. Masukkan nama perusahaan Anda, pura-puranya Anda punya perusahaan apa gitu, masukin aja nggak apa-apa. Dan kemudian klik tombol mulai dan lanjutkan. Ya, ini langkah keduanya. Nanti ada kode setiap Facebook pasti ada. Nah, yang ketiga, lengkapi informasi, isi alamat gitu ya, nomor telepon, ya. Tapi bisa juga tidak menampilkan, bisa juga. Ya. Kemudian unggah foto profil, nanti yang warna kuning ini ya, perhatikan di sini, ini ada warna kuning di sini. Nanti dia nongol di sini foto profilnya. Mungkin foto kantor kita, atau foto produk kita, atau logo kita. Ya silakan saja. Biasanya sih logo di sini. Jadi kalau belum punya logo ya harus bikin logo, identitas itu kan sebagai foto profilnya. Nah, habis itu baru bikin foto sampul. Yang warna kuning di sini adalah foto sampul. Ini produknya. Kalau produk cemilan ya produk cemilan seperti itu. Ya. Nah, ini foto sampulnya itu ya produknya atau kantornya atau tokonya ya silakan saja. Oke. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kita membuat page, membuat halaman ya. Nah, halaman inilah yang nantinya yang kita akan iklankan di Facebook Ads ini. Nah, makanya tugas saudara hanya sampai yang pertama itu adalah sampai di sini, sampai bikin halaman ini. Udah itu aja. Nah, tapi tugas keduanya ada, yaitu cara membuat iklan di Facebook Ads. Ya, yang ini. Nah, untuk ini saudara buka nantinya Facebook Ads Manager. Ya. Ini ada aktivitas-aktivitas yang saudara harus pilih ya. Nanti ikutin aja, pilih kampanye, nanti pilih menu iklan terpandu. Ini akan ada kampanye di sini ya, nanti pilih klik itu, nanti ada pilihan lagi setelah itu pilih iklan terpandu. Terus tentukan tujuan iklan. Ya. Terus tentukan tujuan iklan. Nah, di sini ada beberapa hal yang saudara perlu tahu. Maka saya di sini kasih ilustrasi ya di sini ya tentang tujuan iklannya apa. Nah, ini di sini. Apa misalnya? Misalnya membangun kesadaran merek atau brand awareness atau product awareness gitu. Terus terkait dengan jangkauan, iklan Anda jumlah maksimal ya dari orang sesuai dengan anggaran Anda. Jadi nanti ditanya kira-kira berapa orang yang mau dikasih iklan Anda. Kalau kita tulis 1.000 orang sehari, ya nanti setiap hari 1.000 orang. Nah, siapa lagi tuh yang bocor tuh?
Terus interaksi. Ya, interaksi. Pilihan ini tepat jika Anda ingin mendapatkan interaksi pada kiriman. Kayak interaksi itu apa? Minta dia like, gitu ya. Itu interaksi. Minta dia komen, itu interaksi. Ya. Terus pemasangan aplikasi. Kalau saudara jualan ada menggunakan aplikasi, ya minta dia melakukan aplikasi. Pemasangan aplikasi, penayangan video, pembuatan prospek, ya. Di sini untuk mengumpulkan data dari orang-orang yang memiliki ketertarikan pada produk Anda. Jadi orang-orang yang tertarik dengan produk kita itu siapa-siapa aja. Itu datanya diambil, diminta. Terus pesan, konversi tadi ya, yang kita bicarakan soal konversi, itu kita ingin meningkatkan jumlah orang yang berbelanja ya dengan melakukan pembelian produk ya pada website kita. Termasuk juga penjualan katalog baru produk kita dan meminta mereka untuk berkunjung ke toko offline kita. Itu tujuan-tujuan untuk kita beriklan di Facebook. Nanti ada di dalam itunya, di dalam aplikasinya. Waktu kita mau belanja iklan di Facebook, ditanyain tujuannya buat apa. Ada yang harus dicentang-centangin di sini, harus diisi di sini, gitu ya. Yang di sini. Nah, yang di sini ini ada terangannya. Oke, terus kita lanjutkan dengan tahapan yang lain, ya, yaitu kita klik tujuan iklan kita apa, kemudian kita pilih jenis iklan Facebook kita apa. Ya, untuk kalau seandainya ini terlalu cepat, nanti bisa dipelajari di videonya. Ada YouTube-nya kok. Saya sudah kasih link YouTube-nya. Kemudian tulis nama iklan dan pilih tujuan trafficnya. Ya, ini. Gitu ya. Kemudian diteruskan dengan tampilan promo. Kalau ada promo ya. Misalnya kalau ada promo, disebutkan ada promo mungkin diskon atau seperti apa ya. Kemudian tentukan. Nah, ini yang menariknya ini sebenarnya. Ini yang paling menarik ini di Facebook ini. Jadi kita menentukan siapa nantinya yang akan melihat iklan kita. Ya. Di wilayah mana, misalnya kita mau mainnya Bekasi aja. Jadi ini bisa diorder. Bekasi umurnya hanya kisarannya umur 17 sampai umur 23 tahun. Jadi kita framing gitu. Gitu maksudnya. Facebook ini gitu. Jadi nanti dia hanya akan dapat iklan kita itu untuk orang yang tinggal di Bekasi, kemudian umurnya kisarannya sesuai dengan kita pengenin. Termasuk juga jenis kelaminnya. Nah, tapi di sini memang ada cuma baru 2 jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan saja. Ya mohon maaf, ini Facebook dia kayaknya ini kurang menghargai teman kita yang lain. Ya. Oh, ini ada katanya semuanya, semua, kayaknya tergolong ke semua ini. Ya kan? Ini ada semua ini ya. Jadi kita bisa order, oh ini kalau kita jualan baju perempuan, ya kita pilih perempuan, ya kan? Ya. Oke, gitu ya. Termasuk bahasa yang dia pakai. Ya, itu juga bisa menjadi
Jadi orang-orang yang berbahasa Inggris itu enggak, misalnya kalau kita pilih misalnya bahasa Indonesia. Gitu. Jadi Facebook dengan AI-nya, artificial intelligence-nya sama machine learning-nya, dia sudah menseleksi orang itu. Cepat gitu. Dalam hitungan detik. Nah, jadi yang bagusnya adalah pemirsa khususnya. Nah, itu nanti iklan kita nanti nongolnya di mana. Lokasi, umur, jenis kelamin, bahasa. Itu menjadi framing. Jadi kita itu nanti hanya mengirim iklannya ke orang-orang tertentu saja, termasuk juga berapa jumlahnya. Gitu. Nah, ini soal koneksi, ya. Jadi kalau koneksi ini kita pilih hanya untuk orang-orang yang sudah terhubung dengan kita. Jadi teman kita, saya temannya ada 4.000. Nah, teman saya yang ada 4.000 itu bisa saya filter. Bisa saya filter lagi. Hanya ke orang-orang tertentu aja yang akan dapat iklan saya. Misalnya mereka yang suka hiburan misalnya. Ini saya bandel yang suka hiburan sama yang suka misalnya hobi dan aktivitas aja yang saya kirimin produk saya. Karena yang lain-lain misalnya orangnya serius gitu. Nah, itu nggak masuk dalam kategori pengiriman iklan saya. Jadi Facebook sampai segitunya. Ya. Kemudian ngomong soal penempatan, kira-kira iklan kita ini akan ditampilkan otomatis oleh Facebook. Jadi penempatan ini kalau bisa dipilih nantinya pilihan otomatis. Biar Facebook aja yang bekerja, nggak usah kita. Karena Facebook dengan kecerdasan mesinnya itu dia bisa memenuhi keinginan kita. Ya. Nah, kemudian pilih jadwal penayangan. Ya, kapan kira-kira waktu penayangan iklan kita? Itu. Dan pilih iklan yang tadi. Apakah iklannya dalam bentuk koleksi? Tadi masih ingat kan? Ada koleksi, ada carousel, ada instant message, ada foto ads, ada video ads. Pilih. Mana yang kita mau buat. Ada pemilihannya di sini, ya. Nah, setelah itu buat teks deskripsi yang bisa call to action, yang bisa menarik orang untuk datang, untuk ngeklik, untuk berfokus. Ada di sini teksnya. Ya, yang akan kita buatkan sebagai deskripsi sesingkat dan semenarik mungkin. Nah, jadi ini kerjaannya orang-orang copywriting sebenarnya. Dengan bahasa tertentu dia bisa membuat orang berhenti untuk melihat ke yang lain dan fokus ke sana. Nah, copywriting, ya. Dan kemudian masukkan beberapa gambar yang bagus, tulis judulnya gitu ya. Oh, ini sudah. Nah, ini tadi penempatannya otomatis gitu ya. Pilih jadwal, tentukan berapa lama. Ini pilih format iklannya seperti apa gitu. Nah, kemudian copywriting-nya ini yang nomor 12, copywriting. Dibuat judul yang semenarik mungkin. Pilih gambarnya, tampilkan judul dari iklannya, dan ini metode pembayarannya. Kebetulan bisa dengan kartu kredit, bisa dengan debit.
Jadi nggak usah khawatir, saudara bisa belanja iklan Facebook dengan sangat murah, 10.000 saja, itu sudah bisa. Nah, nggak apa-apa, pakai debit. Yang namanya coba-coba, biar tidak mengawang-awang. Kalau saudara punya produk. Pak, produk saya dalam kelompok, nggak apa-apa. Si A bikinnya produknya yang sama, si B bikinnya produknya yang sama, ya nggak apa-apa. Nanti yang keluar nantinya di dunia maya ya barengan, jeger gitu. Kalau nggak mau barengan, atur waktunya, kan bisa. Gitu, nggak apa-apa. Dalam kelompok 10.000, 10.000, satu kelompok isinya misalnya 10, ya 100.000, udah lumayan untuk menggeber dunia maya di Facebook gitu. Yang penting kita berani mencoba, itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak dapat keterampilannya. Kalau saya mengajarnya begitu, makanya saya ngasih tantangan-tantangan tambahan kepada beberapa orang yang mau untuk mengasah dirinya. Oke, gitu. Dan ini adalah untuk materi tambahan soal ukuran gambar Facebook Ads. Kira-kira berapa ukurannya gitu ya. Ini bisa nanti dilihat aja, dibaca saja. Oke, ini bisa dibaca saja. Ini sebenarnya kalau kita mau main video, ketentuannya berapa lama ya untuk Facebook Ads ya. Itu silakan. Nah, ini adalah akhir dari penyajian materi saya. Oke, berarti agenda yang kedua sudah selesai. Nah, sebelum diakhiri, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar, kalau kalian switch dulu gimana? Yang di online sama yang di offline switch dulu. Yang menang nanti dia yang tanya duluan. Yang offline dulu, Pak. Oh, yang offline dulu ya? Ya, Pak. Oke, mohon izin ya sebentar. Silakan. Namanya siapa? Hah? Suhaila. Oke, silakan Suhaila. Semuanya bikin. Ini tes formatif dalam bentuk tugas. Semuanya bikin, tapi produknya boleh sama. Boleh beda juga. Nggak masalah, silakan aja. Nyantai aja. Nggak mutlak. Kalau dia kehilangan akal, misalnya nggak punya produk sendiri nih. Ya udah, mainin aja produk kelompoknya. Tapi kalau seandainya, oh saya punya produk, nggak usah lah, biar kelompok saya aja yang nggak punya produk aja yang mainin gitu. Ya udah, produk sendiri. Kartu kredit. Kartu kredit, kalau mainin kartu kredit, yang jelas jangan namanya kita cuma coba-coba, ya. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak maininnya, gitu ya. Cukup ya secukupnya aja lah, kayak 10.000, 20.000, yang penting sampai ke ujung gitu loh, sampai ke mencoba. Gitu. Sifatnya itu. Tapi kalau nanti saudara serius gitu, memang sudah di sana, udah main di sana gitu, why not, silakan saja. Gitu ya Suhaila ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang di online, silakan. Halo? Iya, Pak, hadir, Pak. Izin bertanya ya, siapa? Pak. Sebelumnya, perkenalan, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syarahman. Saya salah satu mahasiswa Universitas Bina Insani juga, Pak. Siap. Dan program PMM juga. Jadi, izin bertanya, ini kan pembuatan website itu sebenarnya kan di awal disebutkan ya, Pak, bahwa akan diarahkan oleh Pak Jafar sendiri. Namun sejauh ini dalam pertemuan digital marketing ini tidak ada arahan pembuatan website dari beliau, Pak. Jadi kalau buat website itu kan biasanya kita coding dahulu baru upload ke hosting, atau biasanya mungkin kalau yang simple pakai Blogspot atau WordPress. Cuman kalau untuk e-commerce kan
menurut saya kurang efektif gitu Pak. Nah mungkin teman-teman lainnya terkhusus dari jurusan manajemen yang belum membuat website, itu masih belum ada gambaran Pak mengenai website tersebut Pak. Kalau yang diinstruksikan dalam mata kuliah ini kan website buatan sendiri ya Pak, bukan jangan berupa blogger gitu. Jadi untuk mengenai hal itu bagaimana Pak? Karena dari awal sendiri kayaknya akan dibantu dengan Pak Jafar, namun belum ada penjelasan lebih lanjut Pak untuk hal ini. Terima kasih Pak. Ya, oke. Baik, bagus pertanyaannya. Kalau seandainya biasanya teman-teman kalau seandainya ada masalah, jadi Pak Jafar itu sebenarnya dia tidak in charge sebenarnya. Saya yang meminta. Saya yang meminta kepada Pak Jafar untuk membantu. Sifatnya membantu. Jadi posisinya kita buat aja sebagai konsultan. Artinya konsultan itu apa? Ketika kita ada permasalahan di lapangan, kita ajak dia ngobrol. Nah, gitu. Jadi kita ajak dia ngobrol, sampaikan permasalahannya itu apa, sehingga apa yang kita pengenin tercapai. Itu. Intinya sebenarnya gimana caranya kita bisa membuat suatu website sederhana ya. Dan kalau ini terasa berat ya, mungkin cukup dengan blog aja yang menggunakan blogging provider yang ada saat ini yang gratisan ya. Intinya hanya untuk mengajarkan soal SEO sih sebenarnya. Jadi dengan adanya blog itu atau website itu, saudara bisa melakukan latihan-latihan seperti on page sama off page dari SEO gitu. Kan kemarin kita belajar soal search engine optimization. Di situ ada usaha-usaha yang terbagi dalam dua. Ada on page, ada off page. Nah itu kalau seandainya saudara punya mainan, punya blog atau punya website, itu kan saudara sudah bisa mempraktekkan gitu kan. Saya ujung-ujungnya cuma praktek doang gitu loh, agar saudara praktek itu. Nah sekarang ini saya tantang, kalau seandainya saudara bisa bikin website, bikin. Kalau saudara nggak tahu caranya, saya kasih link dengan Bang Jafar, dengan Pak Jafar. Silakan nanti melakukan konsultasi. Kalau terasa berat juga bikin website, boleh kita ringankan saja, nggak usah website, blog aja. Nah, gitu. Tapi usahakan nanti blog itu dimainkan aktivitas off page sama on page-nya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebagai ajang untuk SEO si Aldis. Jadi Pak Indra kasih tugas itu sebenarnya ajang untuk mempraktekkan search engine optimization. Jadi terpulang kepada saudara sekarang, kalau mau tetap jalanin, kalau udah mentok, ketemu Bang Jafar. Kalau masih bisa fighting, terus kerjakan. Sampai akhir perkuliahan ini juga nggak apa-apa. Bagi saya sih sebenarnya saudara tidak bermain di ruang hampa gitu, atau saudara tidak berdiri di Menara Gading. Bagi saya adalah saudara itu down to earth, membumi gitu. Kalau cuma sebatas teori aja, selesai mata kuliah ini lupa gitu. Dan nggak ada cerita gitu. Nah makanya habis dari kuliah ini saudara punya portofolio, punya produk-produk yang saudara kerjakan baik secara pribadi maupun secara kelompok. Dan semua itu mengarah kepada kompetensi digital marketing. Gitu kira-kira Aldis. Makanya nanti mohon izin, nanti saudara akan saya ajak untuk melakukan real project. Ya. Gitu. Real project nyata untuk nyari uang. Ya, sebelum nanti ujian UTS, mungkin setelah UTS, saudara saya sudah ajak
proyek nyata untuk cari uang melalui digital marketing. Apa proyeknya? Nanti hanya untuk orang-orang yang tertantang aja. Siapa yang tertantang ikut, ayo. Tapi kalau enggak, ya cukup dengan segini aja ya nggak apa-apa, bebas gitu. Ya, tapi kita selesaikan dulu UTS ini. Nanti habis itu baru saya undang siapa yang mau bantu dalam proyek real project untuk datangin uang. Nah, kita coba praktekin gitu. Sebenarnya seberapa mungkin. Gitu, Aldis kira-kira. Oke, Paham Pak. kira-kira Aldis? Paham, Monggo. Pak. Jadi saya izin rekap ya, Pak, dari jawaban Bapak. Jadi Monggo. pertama kita untuk mencari tahu dasarnya terlebih dahulu secara mandiri dan juga per kelompok, mungkin dari kelompok kita mandiri. Betul. Lalu kita kedua, jikalau ingin meminta konsultasi, bisa ke konsultasi ke Pak Jafar ya, Pak? Betul. Nah, lalu kalau misalkan Kasih aja dirasa nomor berat, WA-nya ada, Pak? Jafar ke Ada, Pak. teman-teman di setiap kelompok gitu ya. Makanya tadi kan saya minta agar bikin kelompok WA gitu, kemudian masukin Pak Jafarnya ke dalam kelompok kecil itu. Jadi nanti kalau ada apa-apa, senggol aja. Gimana tuh Pak Jafar? Nanti dia kasih akses gitu, kasih bantuan gitu maksudnya. Oke, siap Pak, siap Pak. Berarti nanti kalau misalkan dirasa berat banget, baru ya Pak, itu jalan terakhir kita mau nggak mau buat blogger gitu ya Pak? Betul. Oke Pak, siap. Ditunggu proyeknya nih Pak, saya merasa tertantang nih Pak. Oh siap. Kita lagi matengin dulu. Tentunya kita kalau sebelum proyek kita harus matangin legal formalnya dulu ya, soal hukumnya, soal apa segala macam, hitung-hitungan bisnisnya. Kalau sudah kalau sudah dapat, baru kita launching gitu, baru kita rekrutmen digital marketer muda ini, yang digital marketer muda ini digerakin gitu. Oke siap Pak. Gitu. Bisa jadi nanti bisa panjang ceritanya, bisa berkesinambungan gitu. Oke Pak. Oke, thank you ya. Oke Pak. Pak, last question mungkin Pak. Kenapa? Pertanyaan terakhir Pak, mengenai tugas. Monggo. Ini kan kita disuruh buat halaman Facebook, lalu mengiklan dengan Facebook Ads. Nah, apakah ini kita tahapan-tahapan saja atau sampai proses bayar Pak? Karena kan Facebook Ads itu bayar Pak. Ya jadi gini, kalau memang produknya running, komersial gitu ya, sudah berjalan gitu, langsung berbayar aja. Tapi kalau seandainya produknya memang belum, masih dalam imajinasi atau sudah konkretnya baru sebatas poster atau flyer, ya jangan eman-eman duit 10.000 kalau seandainya walaupun 10.000 gitu ya, untuk suatu hal yang tidak ada gunanya ya jangan. Jadi saya hanya sampai gambar terakhir itu aja. Oh iya Pak, paham Pak. Itu aja. Gitu, Aldis. Saya tetap menghargai duit 10.000. Kalau memang produknya belum kayak cemilan gitu kan, nawarin cemilan. Kalau cemilannya emang nggak ada, ngapain ditawarin gitu. Paham ya? Paham 100% Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Ya oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke kisi-kisi UTS ya. Kisi-kisi UTS itu gampang aja, itu memang tertulis ujiannya ujian esai, tidak ada multiple choice kalau di Bina Insani University. Jadi semuanya itu multiple esai ya. Tapi basisnya teori dan kasus pasti. Jadi biasanya nilai yang terbesar itu kasus ya. Mungkin nilainya 60-40. Jadi 60% kasus, 40-nya teori. Teori itu lebih banyak kepada hafalan-hafalan yang ada di slide itu. Kayak pengertian, kayak unsur-unsur, bagian-bagian, ditanya seperti itu. Tapi untuk kasus lebih ke arah sebuah permasalahan di dunia nyata dan bagaimana saudara bisa menyelesaikannya dengan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya seperti itu. Ya. Itu
nanti mekanismenya untuk yang PMM ya biasanya sama, nanti uploadnya juga di Spada kalau di yang PMN. Ya, jadi kalau yang reguler nanti uploadnya di kelas digital marketing e-kampus. Kalau Aldis sama Nada itu walaupun mahasiswa Bina Insani tetap nanti nguploadnya di Spada nanti gitu. Sama seperti pengerjaan tugas ya. Gitu kira-kira untuk masalah kisi-kisi ya. Jadi tentang mekanisme ujiannya kalau yang offline gimana gitu ya, pasti protes itu ya. Kalau bagi saya sih kayaknya nanti ujiannya ya offline semua, ujian UTS-nya semua. Jadi yang kelas reguler tidak PMM itu saya nanti minta kepada bagian pendidikannya agar offline semua. Makanya kalian ngoprek, belajar, ngafal ya, nonton video yang banyak. Dari video yang saya kasih itu bahan bacaannya dipelajari lagi ya, biar nanti ngejawabnya enak. Nah kalau jawabnya enak pasti nilainya bagus. Ingat ini 3 SKS, jadi tolong menjadi perhatian ya. Tolong menjadi perhatian kita semua karena 3 SKS. Gitu untuk agenda yang ketiga. Nah yang terakhir saya pengen tunjukin email marketing saudara itu. Tapi saya nggak bisa tunjukin ke teman-teman di sini, ya. Karena perangkatnya agak terpisah. Kecuali saya buka di sini juga. Ya intinya gini aja, kalau yang email marketing tugas kemarin saya sudah lihat beberapa gitu ya. Ya saya temukan suatu hal yang wajib ada selaku marketing itu CTA itu. CTA itu yang mahal. Kalau hanya sebatas kita ngasih tahu sama orang soal produk, tapi what next-nya nggak ada, itu jatuh nilainya, nggak ada gunanya. Kita udah capek-capek ngirimin sesuatu, konsep ini, tapi call to action-nya nggak ada, itu ngapain? Itu aja sih. Kalau yang lain-lain sih sok aja lah gitu ya. Gitu kira-kira. Nanti pelan-pelan nanti kan soal kerapihan, keindahan, ya, soal desain-desain yang bagus, ya. Ingat ya, kita orang marketing itu soal desain, soal keindahan itu utama gitu ya. Dan tidak mutlak harus kita yang ngerjain gitu. Kalau memang kita nggak bisa desain, ya jangan ngotot kita yang desain. Kita harus serahkan kepada orang profesional. Walaupun konsekuensinya kita harus bayar gitu. Terus kurang-kurangnya kita bisa membujuk dan mengucapkan terima kasih. Gitu aja ya. Jadi jangan selesai di kita tapi kita bukan di sana kompetensinya. Gitu kira-kira ya. Saya kira itu sesi kita yang bisa saya share pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Bagaimana kira-kira bisa dipahami penjelasan saya? Yang offline bisa dipahami? Cukup jelas bagaimana? Nanti kalau kurang-kurangnya nanti bongkar aja e-kampusnya ya. Yang dari reguler dari PMM bisa mengerti penjelasan saya? Sudah jelas Pak, mengerti Alhamdulillah Pak, jelas Pak. Oke, kalau yang belum jelas nanti buka aja Spadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indra. Ya, sama-sama Nada. Ya, good luck ya semua. Sukses buat kalian semua. Bye. Izin untuk meninggalkan ruangan.